Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Selamat berjumpa kembali pada perenungan hari ini tanggal 15 Desember 2020. Sesalilah atas kesalahan dosa kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Zefanya bab 3 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 13, dan Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak sekali di luar sana kita mendengar bagaimana orang berbicara dengan atas nama Allah, dalam nama Tuhan. Namun saudara-saudara, mereka dengan mulut yang sama mencaci maki orang lain, berbicara kotor, bahkan mendoakan orang lain agar menderita sakit, kelaparan, dan lain sebagainya. Kehidupan mereka dipenuhi topeng. Inikah yang namanya orang yang percaya dan menyembah Allah yang penuh kasih itu? Mereka hanya bisa memberontak, tak mau mendengarkan teguran-teguran dari orang lain. Kitab Zefanya hari ini menyatakan untuk orang-orang ini, saudara-saudara, celakalah. Ya, celakalah. Karena apa yang mereka lakukan dan perbuat itu semua adalah perbuatan yang hina di mata Tuhan. Mereka adalah pembohong-pembohong yang mengatasnamakan Allah. Berapa banyak yang menjadi korban akibat ulah mereka, saudara-saudara. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, Allah Maha Kasih. Allah masih mengasihi mereka kalaupun mereka mau bertobat. Kalau mereka mau berbalik kepada kebenaran, Allah sendiri memberikan janji ini. Janji keselamatan pada umatnya. Dapat kita lihat pada kitab Nubuat Zefanya 3 ayat 9 sampai dengan 13. Janji keselamatan itu, saudara-saudara, telah ditunjukkan Allah kepada putranya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, saya dan saudara, dari dosa-dosa kita, dari keberdosaan kita, saudara-saudara. Dalam perenungan tentang dua orang anak di dalam Injil hari ini, sangat jelas sekali disampaikan oleh Yesus, di mana jika menyesali atas perbuatan kesalahan kita, atas dosa kita, dan mau mengikuti jalan kebenaran yang telah ditunjukkan, maka kita akan memperoleh pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan sorga." Matius 21 ayat 31. Mengapa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara-saudara? Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Matius 21 ayat 32. Melalui renungan hari ini, saudara-saudara, kita diajak semua untuk dapat hidup di dalam kebenaran Injil. Janganlah hidup kita ini dipenuhi dengan topeng belaka. Kita mau selalu setia dan taat kepadanya. Hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Sesalilah
atas kesalahan dan dosa-dosa kita, saudara, datang kepadanya, kepada Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang akan mengampuni kita, agar kita sekalian memperoleh keselamatan yang hanya datang daripadanya. Mari saudara-saudara yang terkasih, sesalilah atas segala kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, agar kita memperoleh keselamatan itu. Kasih Allah yang besar yang telah menjanjikan keselamatan dalam Yesus selalu menyertai kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.